kami lagi perjalanan mau ke bandara. Jadi seperti biasa saat untuk terbang itu syaratnya pasti teman-teman udah ada yang tahu. Jadi sebelum kita berangkat atau perjalanan, pastikan dulu perlengkapan APD, alat pelindung diri, masker, ya, hand sanitizer, tisu pribadi, tisu basah. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, surat rapid test. Ya. Ini SKCK untuk halan-halan, ya. SKCK aja lah. Jadi sebenarnya penerbangan atau apapun yang seperti ini nggak terlalu ribet ya. Kadang-kadang orang berpikir rumit. Wah, kalau terbang sekarang rumit, harus bawa ini, ngurus ini. Jadi ini untuk saya kasih contoh, kami udah terbang berkali-kali. Jadi pertama, kalau masuk ke bandara, ya pasti kita memperlihatkan tiketnya atau etiketnya dengan etiket KIA atau KTP, ya. Jadi gitu. Kayak begini. Ini etiket kami rencana naik Batik Air jam 1 siang. Kedua, saya dengan anak saya. Nah, ini diperlihatkan ketika masuk bandara, pengecekan pertama dengan surat rapid test dan dengan kartu identitas yang berlaku, KTP. Untuk anak-anak namanya KIA, ya. Ini pemeriksaan rapid test sama etiket. Jadi jangan lupa siapin etiketnya. Ini rapid testnya sama kartu pengenal, ya. Oke. Setelah ini semua dicek, kita masuk ke counter check-in. Biasanya kalau Citylink, untuk khusus Citylink yang saya tahu, Citylink itu suruh check-in online. Kalau di bandaranya ada mesin self check-in, suruh pakai itu. Atau kalau bandara tidak ada, seperti bandara kemarin saya di Bandara Abdurrahman Saleh Malang, itu tidak ada mesinnya, jadi suruh check-in lewat web. Kalau kayak Sepinggan, Jakarta, atau di bandara-bandara besar lainnya ada mesin kios self check-in, ya. Nah, kalau untuk Batik Air atau Lion Group itu check-in masih seperti biasa zaman dulu, ya, menunjukkan surat rapid test lagi, menunjukkan etiketnya dan tanda pengenal penduduk atau KTP. Ini sudah diverifikasi, nanti stempel yang ini. Ini udah berapa kali verifikasi? Udah ada 3, jadi ketiga kali verifikasi. 2 kali verifikasi di bandara. Yuk, jalan lagi. Ada yang bertanya masalah e-hak. E-hak itu untuk dipakai kapan? Fungsinya apa? Jadi begini. Aplikasi e-hak, ini aplikasi e-hak. Pertama di-download, nanti seperti ini. Nah, ini akan dipakai ketika kedatangan. Jadi bukan untuk awal berangkat, tapi ketika kedatangan. Jadi kita turun dari pesawat, nanti ada pengecekan. Nah, bagaimana cara mengisinya? Setelah kita ulangi, ya. Nah, nih, klik. Nah, kemudian klik yang ini, pengunjung. Tengah, ya. Tengah. Kemudian apa lagi? Ini yang lambang e-haknya. Nah, dia sampai di sini orang bingung nih. Apa ini? Kita klik yang ini. E-hak plus, ya. Nah, kalau yang merah itu untuk keberangkatan internasional. Tapi kalau untuk domestik yang hijau ini, ya. Klik. Nah, di sini kita suruh ngisi
Nah, kebetulan nama ke saya sudah ada. Hadi Saputro, kewarganegaraan umur 42, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, nomor ini. Nah, di sini kita suruh ngisi tujuan provinsi, ya. Tujuan provinsi kita isi. Ini seperti biasa. Tujuan provinsi mana saya? Nah, kami rencana terbang ke Balikpapan. Jadi isinya Kalimantan Timur. Nah, tujuan kabupaten kota saya rujuk ke Bontang, saya isi. Nah, kecamatan rumah saya Bontang Utara. Alamat tujuan, sebentar saya titik dulu. Oke, nomor telepon. Ya masukkan aja nomor telepon saya. Ini enggak rusak lagi nomornya. Nah, ini. Kemudian tiba di tujuan. Kami berangkat hari Sabtu ini. Oke. Jamnya kalau nggak salah jam 4 sore. Kebanyakan. Nah, kebanyakan. Boleh pilih lah. Oke, dipilih aja ini. Nah, oke. Terus pesawat. Oke, kita naik pesawat. Nomor pesawat, nomor penerbangan kalau nggak hafal tulis aja saya naik Batik Air ya, tulis aja Batik Air. Kalau tidak hafal nomor penerbangannya. Udah? Nomor kursi? Ini ngarang aja. Sebenarnya kalau ngisinya setelah check-in kita tahu nomor kursinya berapa. Tapi kalau nggak tahu, kan saya tulis aja misalnya nomor 8A gitu. Dah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lagi lengkapi form dengan data asal kedatangan Anda. Jadi asal dari mana nih? Kita terbangnya. Asal provinsi atau bukan terbang ya. Dari mana mau kemana? Dari saya di tempat mertua saya itu provinsinya Jawa Barat. Kabupatennya Bogor, kecamatannya Ciampea. Mana Ciampea? Itu. Hah? Mana? Kelewatan tuh. Itu. Oh ya, Ciampea. Alamatnya saya nggak tahu, cuma tahu nama jalannya aja. Jalan Cinangneng. Nah, gitu aja. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ada keluhan saat ini, suruh pilih. Kalau tidak ada keluhan, intinya kalau sakit jangan jalan-jalan ya. Jadi yang jalan-jalan tuh harus sehat. Nah, buat apa kalau sakit jalan-jalan? Ya enggak? Iya. Nah, jadi kalau tidak ada keluhan, cukup submit. Done. Nah, ini kan baru saya aja sendirian. Jadi kalau saya sama anak saya, pencet lagi. Nah, terus pilih yang hijau lagi. Nah, muncul lagi. Pilih opsi hubungan keluarga. Nah, ini saya sama anak saya, klik anak. Nah, done. Nah. Jadi begitu selanjutnya. Terus seperti itu. Jadi kalau punya rombongan misalnya ada kayak kemarin 6 orang. Ya saya ketik 6 orang seperti ini. Sebaik ini bisa diisi sebelum penerbangan. Artinya kalau kita masih di rumah juga bisa. 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, atau kapanpun bisa. Ya. Jadi bukan pas mau berangkat atau pas di bandara, tidak. Di rumah pun boleh, 1 hari sebelumnya boleh, kapanpun boleh. Begitu. Nah, bagaimana jika tidak punya aplikasi e-haq? Ada form disiapin namanya form kuning. Kalau form kuning itu kita suruh ngisi manual. Nah, kalau orang berangkatnya banyak ya kita ngisi banyak. Enaknya dengan aplikasi sama yang ditulis, kalau pakai aplikasi kita pas kedatangan cepat. Jadi cuma tinggal e-haqnya tip gitu. Tapi kalau pakai tulis-tulis ya pemeriksaannya lama. Jadi lama keluarnya. Ntar saya isi dulu ya.
1901. Soalnya berapa kali sih Fatur? 4 ya? 474. Jadi nik itu ya seperti yang di kartu KK ya. Jadi kalau anak-anak yang belum punya KTP atau punya KIA, kalau nggak punya KIA, yang di KK itu ada nomornya, itu nomor nik ya. Jadi setelah diisi semua, nanti muncul begini. Ini kebetulan saya berdua. Jadi kalau orangnya 5 atau orang 6 ya begini semua, banyak ya. Ini ada juga yang sebelum saya, bisa dilihat mana ya, lupa dah aja. Ini udah muncul ini. Jadi nah bayangkan kalau ini ngisi secara manual ngisi, ada namanya kertas kuning ya, capek gitu ya. Kalau begini kita bisa isi jauh-jauh hari sebelum berangkat sudah bisa diisi. Jadi untuk data, ya nggak tahu lah khususnya untuk pemerintah, untuk data pendataan orang bepergian, cuma itu. Intinya kalau sakit jangan jalan-jalan ya, di rumah istirahat, bubuk, oke? Nah, kalau untuk orang banyak, kalau untuk kita berangkat orang banyak, sebaiknya bawa KK, kartu keluarga. Nah, saya sarankan yang asli. Tapi kalau nggak bisa asli, bawa yang fotokopian. Kenapa? Kalau kita bepergian satu keluarga, itu jadi gampang ketika pengecekan, tidak perlu ngeluarin KTP, KIA atau apapun. Cukup buat KK aja pengecekan ketika pengecekan rapid test, karena rapid test ini ada nomor KTP atau nomor KK atau NIK-nya. Jadi pengecekannya tidak sulit. Dia tidak harus keluar KTP, KK dikeluarin semua. Jadi cukup KK satu, ya sudah. Nah, setelah ini dicek, nanti diverifikasi. Seperti ini, ada bagian untuk verifikasi di stempel lagi. Nah, sudah ini sudah aman. Nah, jadi lagi ya. Jadi kalau untuk berangkat, pertama ini dicek dengan etiket, dengan KTP atau identitas yang berlaku. Nah, penggunaan e-hak. Jadi kalau udah turun dari pesawat, cuma e-hak aja yang dicek. Cuma dicit, nanti udah dilihatin seperti ini, nanti di tit, dah. Jadi cepat. Oke, gitu aja informasi dari saya. Kalau buat teman-teman yang pengen jalan-jalan, jadi sekarang udah zaman era new normal. Artinya orang bisa jalan-jalan. Rapid test begini aja bisa 14 hari. Jadi selama 14 hari berlaku itu, mau jalan kemana aja boleh. Contoh saya, tes rapid test ini saya kemarin jalan ke Juanda, terbang. Kemudian saya terbang lagi dari Malang ke Jakarta. Sekarang pun dari Jakarta ke Balikpapan. Artinya dengan selama ini masih berlaku, kita masih bisa jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan cuma 10 hari atau 13 hari, puter-puter dah tuh kota. Dan misalnya pesawat kah, naik apakah, ya boleh aja ya. Jadi itu aja informasinya. Jangan lupa, Indonesia itu luas bro, jalan-jalan yuk. Jangan lupa bawa perlengkapan, tisu, sanitizer, masker, sanitizer. Ini dadah.